Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mendengar percakapan seorang yang kaya, meskipun dia masih muda, terlibat dalam percakapan dengan Yesus tentang hidup yang kekal, yang sangat berminat untuk diperoleh atau dimiliki. Kita juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga memiliki cita-cita atau merindukan kualitas hidup tertentu, hidup yang sehat, hidup yang bahagia sebagai suami istri bersama anak-anak dan juga yang lain-lain. Tapi kita juga menyimpan aneka macam pertanyaan, bagaimana kita bisa mencapai cita-cita itu, hidup seperti itu, hidup yang berkualitas seperti itu. Pemuda kaya itu memang ingin sekali berminat dengan hidup yang kekal, tetapi dia juga menyimpan satu pertanyaan mendasar, apa yang harus saya buat untuk memperoleh hidup yang kekal itu? Dan dia berjumpa dengan Yesus, menanyakan, dia. Lalu Yesus mengundang dia untuk mengikuti, taat pada perintah-perintah Allah. Tapi dia berpikir dia sudah mengikuti semuanya itu. Dia bertanya lagi kepada Yesus, perintah yang mana? Yesus menyebut beberapa hal. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dia katakan, semuanya itu sudah saya lakukan, sudah saya buat. Dan dia menantang Yesus, apakah masih ada sesuatu yang harus saya buat? Yesus lalu menyuruh dia pulang. Jualah segala harta milikmu, berikanlah kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memperoleh harta di surga. Sesudah itu kamu datang dan ikutilah aku. Orang muda itu berpikir bahwa perintah-perintah Tuhan adalah sebuah prestasi yang harus dimiliki. Jika hidup keagamaan dianggap sebagai kekayaan rohani yang harus dibanggakan, maka kita akan kecewa kalau kita doa-doa tapi tidak mendapat pujian, tidak mendapat ucapan terima kasih. Apakah kita membina hidup rohani seperti itu? Berdoa tetapi harus dipuji, atau mendapatkan ucapan terima kasih? Bukan. Kalau hidup keagamaan seperti itu namanya gaya hidup orang Farisis, menjadikan hidup rohani sebagai berhala rohani. Dengan demikian dia mengklaim dirinya lebih baik dari orang lain, lebih saleh dari orang lain. Dan orang-orang seperti ini seringkali mengkafir-kafirkan orang lain. Yesus dengan berhadapan dengan orang yang tidak puas untuk itu, Yesus menawarkan diri sebagai tujuan terakhir dari semua yang kita cari. Semua yang kita cari itu, Yesus katakan, muaranya adalah diri saya. Dan karena itu, Yesus mengatakan, diriku adalah jawaban terakhir dari semua pertanyaan. Kalau dipikir-pikir mungkin seperti itu. Yesus adalah, atau Tuhan itu adalah muara terakhir dari yang kita cari dan jawaban terakhir dari semua pertanyaan yang kita simpan dalam diri kita. Apa yang harus saya buat untuk menjadikan hidup saya berkualitas, menjadikan keluarga saya berkualitas, keluarga yang bahagia? Jadikan Tuhan sebagai jawaban terakhir dari semua pertanyaan kita. Dan karena itu, perjalanan orang muda itu berakhir dengan kekecewaan karena dia tidak mau meninggalkan segala hal yang mengikat dirinya.
Yesus ingin supaya ya, kita menghayati hidup Kristiani ya, dalam bentuk pelayanan tanpa pamrih, dengan setia dan tekun melayani diri, melayani orang-orang di sekitar kita, melayani orang-orang yang merupakan bagian dari tanggung jawab hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.